Oke, shalom adik-adik semua. Halo, apa kabar? Bagaimana keadaan adik-adik semua hari ini? Kakak sangat yakin dan percaya bahwa adik-adik semua pasti sehat di dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kita kembali lagi di dalam ibadah sekolah minggu online Par Karmel Fatululi. Walaupun dalam keadaan situasi COVID yang semakin meningkat, tetapi kakak sangat yakin dan percaya bahwa semangat adik-adik dalam mengikuti ibadah sekolah minggu online tidak pernah luntur. Oleh sebab itu, mari adik-adik siapkan hati, siapkan diri adik-adik. Bagi yang belum memegang Alkitab, ayo silakan memegang Alkitab masing-masing untuk kita memulai ibadah sekolah minggu online pada pagi hari ini. Akhir kata kakak mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, langsung saja kita mulai sekolah minggu online pada pagi hari ini. Nah, sebelum itu kakak akan memperkenalkan kakak-kakak yang akan bertugas dalam sekolah minggu online pada pagi hari ini. Nah, koordinator kita ada Kak Johan, MC ada Kakak Santi, pemandu gerak ada Kakak Ita, hai Kak Ita, dan ada juga Kak Serlin, hai Kak Serlin, dan pemusik ada Kak Tince, hai Kak Tince, shalom. Nah, untuk doa pembuka kita akan dipimpin oleh Kak Ira, pembawa firman ada Kak Intan, dan doa syafaat akan dipimpin oleh Kakak Christine. Nah, untuk perekaman dan edit video akan dilakukan oleh kakak-kakak pengajar dari lingkungan pelayanan 4. Nah, langsung saja kita mulai sekolah minggu online pada pagi hari ini. Kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian Aku Anak Raja dan Cuip-Cuip. Di
Baik adik-adik semua, kita akan memulai sekolah minggu kita hari ini. Untuk itu, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami akan memulai sekolah minggu kami. Tuhan mari memberkati kami dari awal, pertengahan hingga berakhir sekolah minggu kami ini dengan baik ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kakak ajak adik untuk sekali lagi bangkit berdiri dan kita menyanyikan pujian Telah Lama. Sebelum itu kita menyanyikan pujian Ku Ingin Dengar Cerita. Baik adik-adik, sekarang kita akan membaca dan mendengar firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu terhadap kami semua hingga saat ini ya Bapa. Tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Engkau memberkati sehingga firman yang akan kami baca dan kami renungkan tidak lalu daripada kami begitu saja, tapi boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah datang dan berdoa. Amin. Adik-adik, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Injil Lukas. Lukas pasal 2 ayat 41 sampai ayatnya yang ke-52. Untuk ketong yang memegang Alkitab, mari sama-sama kita membuka Alkitab dari Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-52.
akan membacakannya untuk kita semua. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita. Kita akan sama-sama menonton sebuah video yang berkisah tentang seorang anak yang dari kecil dia bersekolah sampai ia bisa meraih apa yang dia dapatkan dengan hikmat yang Tuhan berikan. Selamat menonton, Tuhan Yesus memberkati. Dia mulai berbisnis dari Rp2,5. Uang yang diberi mamanya dikumpulkan untuk membeli ayam. Kemudian, telurnya dijual lagi ke mamanya. Sejak itulah jiwa bisnisnya dimulai. Ini mah telurnya. Yaudah mah, Kiong dolan saya. Yong! Berapa? Rp3. Dengan sedikit hasil yang dia dapatkan, Edi hanya mampu membeli 2 tusuk sate dengan bumbu yang selalu dikasih banyak oleh pedagang langganannya. Mas, beli sate 2 tusuk ya, tapi bumbunya sing akeh. 2 tusuk. Iya. Dan itu bisa membuat semua keluarganya menikmati. Pulang sekolah, dia sempatkan untuk bekerja. Mulai dari menyusun uang yang berantakan agar rapi. Dengan setiap susunan, dia mendapat Rp1. Mengelas plastik, dan dia jual lagi untuk mengepak batik. Memasang stiker di botol kecap, semua dari kecil dia coba lakoni.
Beranjak dewasa, dia mencoba peluang lain. Berjualan jaket dengan mencari ruang yang kosong untuk mendapat lapak yang tepat. Dan memang sempat membuat dia tinggal kelas karena tidak memiliki nilai yang mencukupi. Dia pun menyempatkan diri untuk menjual kelontong saat malam telah tiba. Kemudian dia mulai kuliah dan jauh dari keluarga, masih memanfaatkan beberapa peluang yang memungkinkan. Sebulan 82.500-nya. Dia mencoba menyewa sebuah rumah dengan 6 kamar dengan harga Rp82.500. Halo. Besok aku kos ini ya? Oh, boleh. Boleh ya? Boleh. Makasih, Ed. Sip, mari. Edi menyewakan setiap kamar yang ada dengan harga Rp15.000. Dengan demikian, dia pun mendapatkan Rp90.000. Rp82.500 digunakan untuk membayar sewa dan sisanya dipakai untuk membayar pembantu dan listrik. Artinya, rumah itu gratis buat dia dan dia pun tidur di ruang tamu. Kemudian di rumah itu, dia mencoba menjadi agen roti. Edi tidak pernah menyerah sampai dia memiliki karyawan sendiri. Akhirnya, di usia 27 tahun, Edi berhasil menjadi sarjana. Dia terus membidik setiap peluang yang ada, mencoba menawarkan ke rumah yang sedang dibangun beberapa katalog pagar yang sudah dia susun rapi. Sampai pada akhirnya, disinilah awal mula berdirinya PT Imesco Dito. Tahun 1981, Edi sepenuhnya menjalankan usaha sendiri. PT Imesco Dito, yang artinya Ignatius Maria Edi Sutrisno dan Budi Hartanto. Baik, adik-adik, pasti tadi semua nonton itu video yang diputarkan tadi ya. Itu video berkisah tentang seorang anak yang dia tuh sudah memiliki apa-apa, tapi dengan dia punya kecerdasan, dia sekolah dari masih kecil sampai dia besar, dan dia bisa meraih apa yang dia mau. Dia jadi orang yang dikenal oleh banyak orang. Dan tentunya itu semua sonde dia lakukan sendiri. Tadi adik-adik lihat dia tuh rajin ini berdoa, dia dengar-dengaran dengan dia orang tua, dan dari kecil tuh dia susah. Dan kemudian setelah dia ini bersekolah, akhirnya dengan dia sekolah yang baik, yang rajin, Tuhan membalas apa yang sudah dia lakukan. Jadinya dia menjadi anak yang berprestasi, dan kemudian dia mendapatkan pekerjaan yang baik, dan akhirnya dia dikenal oleh banyak orang. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pastinya ketong semua di sini bersekolah. Adik-adik ada yang kelas 1, kelas 2, ada yang di SD, ada yang di SMP, ada juga yang mungkin anak kelas 1 SMA Nah, ini Tuhan Yesus sendiri, dia baru berumur 12 tahun. Dan dalam perjalanan hidup dia, Tuhan Yesus nih pada umur yang ke-12 tahun tuh dibawa ke bait suci untuk dia mengenal dan melihat ahli orang-orang yang ada pada waktu itu. Orang-orang seperti ahli Taurat dan juga banyak orang yang datang pada waktu itu, karena pada waktu itu adalah hari raya Paskah. Nah, pada hari raya Paskah itu untuk orang-orang yang berumur 12 tahun itu sudah dianggap dewasa untuk mengikuti perayaan itu. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sekarang umur 12 tahun tuh kira-kira sudah dewasa kalau pastinya itu tuh kita sudah tahu, sudah mengenal banyak hal, karena tentunya kita justru merupakan orang-orang yang
merupakan anak-anak yang sudah mengerti dan tahu bahwa dan tahu tentang ini banyak hal, baik itu hal yang buruk dan hal yang tidak yang baik. Nah, Yesus di sini menunjukkan bahwa ini pertumbuhan yang dia lalui itu merupakan pertumbuhan yang baik dalam ini aspek baik dalam lingkup fisik. Tuhan Yesus itu sangat kuat dan ini sehat, dan juga baik dari aspek ini intelektual, dia punya mental, dia punya sikap, dia punya sosial itu sangat baik, dan khususnya dia punya kerohanian. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kerohanian Tuhan Yesus saja pada umur 12 tahun itu sangat-sangat baik. Bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan? Apakah kerohanian kita ini sudah baik atau belum? Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus menunjukkan kerohaniannya yang bertumbuh melalui kecintaannya yang mendalam dan juga kerinduannya untuk dekat dengan Allah Bapanya. Sebagaimana terlihat tadi dalam ini pembacaan kita bahwa Tuhan Yesus itu tidak saja hanya datang untuk merayakan Hari Raya Paskah, tapi juga duduk bersama-sama dengan ahli-ahli Taurat, imam-imam di situ untuk berdiskusi. Nah, perjalanan Yesus itu sangat panjang, dan juga pembicaraan Yesus bersama ahli-ahli Taurat itu sangat panjang. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa apa yang baik itu harus kita tiru. Nah, karena dia adalah anak Allah, maka dia menanyakan hal-hal yang berkaitan dan hal-hal yang berkaitan dengan yang dia tahu, dan dia menanyakan kepada ahli-ahli Taurat. Ada yang menjawab dengan baik, tapi ada juga yang tidak. Makanya dia semacam berdebat dengan orang-orang ahli-ahli Taurat pada waktu itu. Nah, apa yang mau Tuhan Yesus ajarkan kepada kita? Pada umur yang ke-12 tahun itu bukan semata-mata karena kita adalah anak-anak yang sudah dewasa, yang sudah bertumbuh dengan baik, tapi juga kita harus menjadi anak-anak yang mau untuk terus mencari tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan juga Yesus sebagai teladan itu patut kita tiru dalam pertumbuhan hidup kita, terkhususnya dalam kerohaniannya. Tidak saja kerohaniannya, tapi semua aspek yang Tuhan berikan, yang Tuhan tonjolkan kepada kita. Nah, Tuhan Yesus sendiri dalam perjalanan kehidupan Tuhan Yesus sampai umurnya yang ke-30 tahun, dia melakukan hal-hal yang baik karena dia adalah Tuhan yang sempurna. Oleh karena itu, berkaitan juga dengan video yang tadi, adik-adik semua harus belajar bahwa kita tidak saja hanya belajar begitu-begitu saja, tapi juga mengembangkan potensi apa yang ada dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah tahu sesuatu hal, jangan sungkan-sungkan untuk kita berbagi kepada sesama kita, agar mereka juga tahu apa yang ada yang bisa kita bagikan, dan juga dari mereka pun kita bisa mendapatkan apa yang kita ingin tahu. Nah, adik-adik semua, marilah kita belajar dari Tuhan Yesus bahwa kerohanian kita itu harus terus dipelajari dengan baik, dan juga harus menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dengar-dengaran supaya boleh berhasil dan mendapatkan apa yang diinginkan. Hanya itu yang bisa saya bagikan untuk kita semua. Semoga firman Tuhan ini dapat memberkati kita dalam keseharian kita. Amin. Baik adik-adik, untuk mensyukuri firman Tuhan, kita akan menyanyikan pujian kasih sukacita. Kesepiaan
syukur dari adik-adik dapat mengumpulkan kepada kakak-kakak pengajar yang lingkungan. Kita akan menyanyikan pujian betapa kita tidak bersyukur. Adik-adik, kita akan masuk di dalam doa syafaat dan doa berkat. Sebelum itu, mari kita mengangkat pujian betapa baiknya Allah Tuhan. Ya, baik adik-adik, kita akan sama-sama bersyafaat. Untuk itu, harap adik-adik semua duduk tenang dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik, Bapa yang begitu mengasihi kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia dan anugerah-Mu yang tak pernah berhenti dalam kami. Terima kasih karena Engkau sudah memimpin kami pada sekolah minggu kami hari ini. Kiranya Engkau memberkati agar apa yang telah kami pelajari, apa yang telah kami dengar boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami hari pas hari, dan kami dimampukan untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Bapa kami yang dalam kerajaan sorga, berkati anak-anak sekolah minggu dalam setiap pergumulan mereka, studi mereka, biarlah mereka menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, anak-anak yang berprestasi, yang belajar. Berkati pergaulan mereka Tuhan, agar mereka boleh mencari teman-teman yang baik, sehingga mereka boleh bertumbuh semakin baik lagi ke depannya. Bapa yang dalam kerajaan sorga, kami juga menyerahkan orang tua mereka masing-masing, dimanapun mereka berada, dalam pekerjaan mereka, pergumulan mereka. Berikan mereka kesehatan Tuhan, dan setiap apa yang dilakukan oleh mereka boleh itu semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang dalam kerajaan surga, kami menyerahkan semua pengajar sekolah minggu yang ikut ambil bagian dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Kiranya Kau berkati mereka ya Bapa, dalam pekerjaan mereka, studi mereka, setiap pergumulan mereka Tuhan. Engkau tahu, biarlah Engkau memakai kami anak-anak-Mu sebagai teladan, sehingga banyak orang yang diberkati. Itu semuanya untuk hormat dan kemuliaan.
Bapa yang ada di kerajaan surga, kami juga telah memberikan persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur kami. Tuhan kau berkati, terima persembahan ini sehingga boleh berguna bagi pelayanan-Mu, terutama di jemaat kami Fatumi. Bapa yang ada di kerajaan surga, kami doakan bangsa kami, bangsa Indonesia, dalam situasi COVID-19 yang masih banyak dan semakin meningkat hari lepas hari. Dan kau memberkati semua tenaga medis yang bekerja di dalam, semua pemerintah dari pusat hingga pelosok daerah untuk memberantas penyakit ini. Dan kau memberkati setiap kebijakan yang diambil sehingga COVID-19 boleh terselesaikan dengan baik. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, semua doa ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Kau jawab sepenuh dan kehendak-Mu, dan biarlah kami boleh dipenuhi dengan rasa syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, baik adik-adik, tidak terasa kita sudah berada di penghujung ibadat sekolah minggu online pada hari ini. Kakak menyampaikan terima kasih karena adik-adik sudah mengikuti pada sekolah minggu online dengan baik. Kakak mengajak adik-adik semua untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada dan tetap jaga kesehatan. Kita bertemu kembali di dalam ibadat sekolah minggu online minggu depan. 1, 2, 3, Shalom.